Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saya belum sempat membuat kajian ushul fikih. Tapi karena kita sudah berkomitmen untuk membuat kajian ini setiap hari, maka kita akan adakan walaupun ini sudah malam. Dan saya hari ini baru pertama kali datang dari pengajian di desa sebelah. Desanya apa saya tidak akan cerita. Ya begitulah. Jadi ketika di desa saya sendiri ada orang yang berusaha sangat ingin membunuh pengaruh saya semua sampai titik terakar-akar, paling akar-akarnya, sehingga ya ini titik yang saya silahkan ambil, tapi sekarang saya siap kalau mendebat langsung sekarang. Jadi kalau kemarin saya mendebat kiai secara tidak langsung, para kiai saya debat secara tidak langsung, sekarang saya tegakkan, saya akan debat langsung. Di para kiai yang ingin berdebat sama saya langsung, saya akan debat langsung. Saya layanin itu. Kalau ada yang mau mendebat saya, diskusi ilmiah, saya akan debat langsung. Kumpul siapapun boleh. Yang mau berdebat sama saya secara ilmu, siapkan. Saya akan siap layani. Ini sekarang. Kenapa? Kemarin saya sudah debat tidak langsung, terbuka. Hal-hal yang keliru saya debat tidak langsung. Dan mereka sudah tahu bagaimana sikap saya. Mereka sudah tahu apa yang saya sampaikan itu membuat gerah mereka, makanya membuat marah. Akhirnya berusaha mempersempit, tapi itu hujah sudah tegak gitu. Jadi kabar baiknya ketika mereka marah, benci, apapun itu, artinya saya berhasil. Berhasil apa? Menegakkan hujah. Nah, sekarang saya siap menegakkan hujah secara langsung. Jadi saya siap mendebat langsung. Siapapun yang ingin berdebat sama saya, berdiskusi, siapkan di mana tempatnya, kita berdebat langsung. Gitu. Oke. Jadi ini suka fase saya sekarang, fase iqamatul hujjah, mendebat langsung. Jadi para kiai yang ada penyimpangan dari akidah-akidah Asy'ariyah, kebidahan-kebidahan, saya debat secara langsung. Ini bukan main-main. Saya bukan orang yang penakut untuk diskusi. Jangankan 1 orang, 10 orang, 1000 orang kumpul saya debat. Beneran, asal ilmu ya. Asal debat ilmu. 1000 orang saya debat. Gitu. Gak usah takut. Masa ilmu saya gak takut. Siapapun saya gak takut asal ilmu. Kalau masalah debat. Ini iqamatul hujjah. Di dunia saya tegakkan hujjah. Di akhirat akan saya sampaikan sudah saya tegakkan hujjah. Kalau sudah ditegakkan hujah, terserah Allah. Allah ampuni Anda, silahkan. Allah siksa Anda, silahkan. Gak ada urusan sama saya. Tugas saya menyampaikan hujah. Oke, baik. Kita sekarang akan bahas sedikit tentang ushul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sekarang baca syarahnya. Manil ladzi yajtahidu wa yanduru fil masaili. Siapa yang berijtihad dan memperhatikan masalah atau memikirkan masalah itu? Siapa yang bisa berijtihad dan melihat masalah? Al-mujtahidu. Nah, ini disilahkan. Mujtahid adalah huwallazi yahiqqu lahu an-nadharu fil masaili wal ijtihadi. Mujtahid adalah orang yang berhak, yahiqqu lahu, berhak baginya, dia berhak untuk an-nadharu, melihat atau memikirkan, fil masaili, di dalam masalah-masalah itu dia berhak memperhatikan masalah, wal ijtihadu, dan berhak dia berijtihad.
wal mujtahidu la yakunu mujtahidan ila ba'da yuwaffiru. Sebentar. Farroha yufarrihu tafrihan, taufir berarti tafrihan, waffar tafrihan, taufir berarti ila ba'da taufiri arba'ati syurutin. Jadi mujtahid itu tidak berhak menjadi seorang mujtahid kecuali setelah kumpul 4 syarat. Asy-syaratul awwalu ay ya'rifa al-adillata asy-syar'iyyata bitafasiliha wa juz'iyyatiha. Syarat yang pertama seorang mujtahid itu dia harus mengerti dalil-dalil syar'i secara rincian dan secara juz'iyatnya. Fayarifu jami'al adillatil waridati fil mas'alati al-mujtahadi fiha. Maka seorang mujtahid itu harus mengetahui seluruh dalil yang ada di dalam masalah yang diijtihadkan di dalamnya. Biaisu yaglibu ala dhannihi annahu la yujadu dalilun fiha illa ma kana baina yadayhi wa ya'rifu sahiha hadhil adillati min fasidiha. Sekiranya yaglibu ala dhannihi, mengalahkan atau mendominasi di atas donnya, di atas persangkanya, itu di atas ada don yang mendominasi itu, bahwa sesungguhnya la yujadu dalilun, tidak diketemukan suatu dalil, fiha di dalam masalah, ila makana baina yadaihi, kecuali sudah ada di depannya. Jadi dia sudah ada don mujtahid itu bahwa kalau ada dalil tentang masalah itu sudah dihadirkan di depannya. Maka maksudnya dia sudah berusaha menghadirkan seluruh dalil. Wa yarifu sahiha hadhil adillati min fasidiha. Dan seorang mujtahid itu mengerti bahwa dalil itu ini yang sahihnya, bisa membedakan dari yang fasid, yang rusaknya. Maksudnya yang tidak sahih. Yang kebaikan dari sahih apa? Yang batilnya. Ini yang batil, ini yang sahih. Jadi dia sudah bisa membedakan. Asyaratu tsani, syarat yang kedua dari mujtahid adalah an yarifa aqwalal fuqaha'i fil mas'alatil mujtahadi fiha. Dia mengerti pendapat-pendapat ahli fikih di dalam masalah yang diijtihadkan di dalam dalamnya. Di dalam masalah tersebut ada ijtihad. Jadi maksudnya dia harus tahu pendapat-pendapat ahli fikih. Fayarifu mawatinal khilafi minal ittifaqi. Maka seorang mujtahid itu dia harus tahu tempat-tempat khilaf dari hal yang ittifaq. Jadi dia kalau mujtahid dia harus tahu di mana ijma, di mana berselisih pendapat ulama. Begitu. Liyarjiha baina hadhil aqwali bihasbil adillati sabiqati. Supaya dia bisa merojihkan di antara pendapat-pendapat itu berdasarkan dalil-dalil yang jadi kan dia tahu masalah. Terus dalil-dalil dia dikumpulkan, dia mengerti mana yang sahih dan yang batilnya. Setelah itu dia juga tahu pendapat-pendapat ulama dalam masalah tersebut. Kalau ada ijma di mana? Kalau ada ittifaq, itu di mana? Kalau ada berselisih, di mana berselisihnya, supaya dia melakukan tarjih. Asyaratu tsalitsu, syarat yang ketiga adalah an yakuna indahu ma'rifatu biqawaidil usuli. Jadilah dia itu indahu di sisinya, ayyakuna terjadi berarti ayyakuna jadi khobarnya adalah ma'rifatu. Walaupun itu adalah muannas, tapi nggak apa-apa juga karena diselingi sama indahu, nggak masalah.
bukan antakuna. Atau kalau ayyakunanya kembali ke fa'ilnya kembali ke mujtahid, ayyakuna, maka terbukti mujtahid itu indahunya adalah jadi khobarnya. Indahu jadi khobarnya, sekaligus setelah khobar itu dia mubtada muakhar di belakangnya. Indahu ma'rifatu biqawaidil usul. Begitu. Kalau begitu boleh. Boleh aja, terserah kamu mau gimana. An yakuna, jadilah seorang mubtada atau terbukti mujtahid itu indahu di sisinya itu ma'rifatu biqawaidil usuli, ada pengetahuan tentang kaidah-kaidah usul. Wa qudratun ala tatbiqiha alal adillati, dan kemampuan dia untuk mentatbik itu ya mengelompokkan lah, memasukkan alal adillati terhadap dalil-dalil. Jadi itu ada kaidah fikih. Dari kaidah usul itu dia mampu tuh, oh ini masuk di kaidah usul, dari dalil itu dia masuk gitu, merapikan, mencocok-cocokkan. Ini masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini. Itu berarti tatbik tuh. Ya, kalau di jadwal begitu. Ya begitulah intinya, dia mengelompokkan sebenarnya pasnya. Fa innal insana idza lam ya'rif usul al-fiqh fa innahu la yahiqqu lahu al-ijtihadu wala yu'addu min ulama'il ummati wa yajibu alaihi an yas'ala ghairahu. Nah, ini maka sesungguhnya manusia itu kalau dia tidak ngerti usul fikih. Nah, kalau saya usul fikih saya sudah paham nih. Jadi kalau saya paham usul fikih, saya ulama. Iya dong. Kalau saya sudah paham usul fikih, ya saya sudah dianggap sebagai seorang ulama, layak. Salah satunya. Kenapa? Karena ini salah satunya kriterianya. Fa innahu la yahiqqu lahul ijtihadu. Orang yang enggak paham usul fikih, dia tidak boleh berijtihad. Wala yu'addu min ulama'il ummati, dan dia tidak dianggap ulamanya umat. Kalau kita paham usul fikih, kita dianggap ulama. Karena ayat-ayat itu kalau begitu tahu ayatnya kita ngerti gini gitu. Oh, orang-orang usul fikih penting. Wa yajibu alaihi an yas'ala ghairahu, dan wajib bagi dia itu untuk bertanya kepada orang lain selainnya. Jadi kalau dia nggak ngerti usul fikih, dia gimana ngambil pendalilan juga bisa juga, dia harus tanya ke orang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau kita bukan berarti kita boleh perlu ijtihad. Tapi kalau kita udah mengerti usul fikih, kita akan paham ulama itu kalau dia berbicara bagaimana berbicara gitu. Ini makanya penting, ini pelajaran besar yang kita ajari. Asyaratur rabi'u, syarat yang keempat adalah an ya'rifa min lughatil arabi ma yumkinuhu min fahmil adillah. Dia harus mengerti dari bahasa Arab apa yang memungkinkannya dari pemahaman terhadap dalil. Jadi nggak perlu bahasa Arab sampai fasih berbicara, nggak perlu. Yang penting dia kalau dalil itu dia paham. Falau kana ajamiyan fala yahiqqu lahu an yajtahida li'annahu la yarifu dalalatin nususi. Jadi bagi jama' muannas salim. Maka andai dia orang ajam yang dia tidak paham bahasa Arab, maka tidak berhak bagi dia itu untuk berijtihad. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak mengerti dalil-dalil dalalah dari nas-nas. Dalalah pendalilan dari nas itu kalau orang ajam nggak ngerti. Wa qad yunzalun nasul qur'aniyyu awin nabawiyyu ala ghairil muradi bihi. Dan kadang diturunkan nas Quran dan Nabawi itu ala ghairil muradi bihi. Maksudnya apa ala ghairil muradi bihi? Terhadap selain dari yang dimaksudkannya. Maksudnya tuh kadang-kadang kalau kalimat langsungnya itu begini.
Tapi kalau yang dimaksud bukan itu, maksudnya itu kadang-kadang bahasanya, kadang-kadang di dalam bahasa Arab itu ada yang dimaknai dengan mungkin istilah yang sekarang itu majaz atau uslub bahasa begitu. Jadi kalau orang tahu uslub bahasanya, maka artinya dia paham bahasa Arab. Nisa'ukum harthul lakum. Contoh, perempuan kamu itu adalah ladang kamu. Apakah ladang beneran gitu? Bukan, ya itu bukan dimaksud itu. Gitu loh. Jadi itu kan contoh itu maksud ada istiaroh. Itu kadang-kadang bukan ladang biasa. Kalau orang kayak ladang, itu. Sekarang nih kalau dalam bahasa sendiri, kalau orang tahu lamastumun nisa atau kamu bersentuhan dengan perempuan, sih dia sentuhan gini gitu. Kalau orang yang paham bahasa Arab itu bukan itu. Yang dimaksud jima. Makanya Ibnu Abbas itu tertawa. Dan saya sendiri lebih cenderung itu. Jadi kalau lamastum bersentuhan kulit biasa itu enggak. Karena kalau bahasa ini kan kalimat sopan ya. Jadi kalau bersentuhan itu artinya jima gitu loh. Ini Ibnu Abbas itu. Jadi kalau orang mengatakan ini bersentuhan kulit, itu namanya ya tertawa. Itu enggak. Kurang bagus bahasa Arabnya. Itu tapi berdasar gitu, padahal Imam Syafi'i mengatakan itu bersentuhan biasa. Beliau membawakan dalil sendiri. Saya baca dari al-umnya beliau itu ada bawa dalil kan, pendalilan sendiri-sendiri. Jadi kita tetap menghargai. Ada pendalilannya, masjid itu bersentuhan di pembawa mana dohir. Akhirnya ini sila ikhtilaf. Gitu. Tapi yang saya sendiri ngerasa tuh kalau kalimat lamastum itu artinya berjima. Kalimat sopan. Kan kalau Anda nih, kita ada artis aja kita nanya, dia sudah lama gak menyentuh istrinya. Maksudnya gini gitu? Enggak, ini maksudnya jima. Itu biasa, dalam bahasa kita aja biasa itu. Oh, kamu udah bersentuhan sama istri kamu? Enggak, bersentuhan begini gitu. Kamu udah sentuh istrimu? Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan sentuh begini gitu loh. Gitu. Kenapa? Itu jima. Ya karena jima itu pasti bersentuhan gitu. Jadi maksud itu berjima. Nah, itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kalimat itu ada yang tidak dibawa kepada makna dohir kadang gitu. Ada hal yang kadang kita bawa kepada makna majazi itu. Jadi berat akhirnya. Walaupun al-aslu fil kalam al-haqiqah, bawa kepada kata kalau asalnya, tapi kadang-kadang di dalam konteks tertentu kayak yang begini nih, yang porno begini, ini porno nih. Kalau yang porno ini kita perhatikan, Allah itu tidak membawa kepada makna dohir. Itu kalau bahasa kita pakai bahasa siloka, bahkan majazi itu biasa sama istiaroh. Makanya disebut itu. Ditanya, apakah boleh menggauli istri dari belakang misalnya? Dijawab oleh nisa'ukum harthul lakum. Fatu hartakum annasyitum. Gitu kan? Istri-istrimu adalah ladang, silahkan kamu datangi. Ladangmu dari mana aja. Yang dimaksud adalah ladang. Itu artinya silahkan kamu gauli istrimu depan dari belakang, tapi harus dari tempat yang itu. Bukan dari anus. Jadi kalau ada yang mendefinisikan dari anus, dia salah juga. Karena apa? Sekarang bayangkan. Kenapa kalau dari anus itu nggak bisa? Itu bukan dianggap ladang. Sekarang gini, kalau kamu setubuhi istrimu dari anus, bisa jadi anak gak? Nggak berarti itu bukan ladang. Karena kalau ladang itu artinya apa sih? Ini simbol, ini paham pemahamannya ya. Kalau ladang artinya ini kamu menanam. Kalau menanam ingin apa? Ingin tumbuh. Tumbuh itu tumbuh apa? Kalau benih itu tumbuh. Nah kalau berhubungan suami istri itunya tumbuh anak. Kagak mungkin tumbuh kalau di anus. Jadi kalau ada yang mendefinisikan ini saukum harsulakum fatu harsakum, datangin istri walaupun dari deburnya, dia salah paham. Itu udah nggak paham bahasa Arab. Karena kalau ladang itu artinya nanam. Nanam itu ingin tumbuh. Nggak mungkin dari anus bisa tumbuh anak gitu loh. Paham? Kalau nggak paham itu ya begitu artinya ngawur ngomong. Kalau ada berpendapat boleh punya menggauli istri dari anusnya karena nisa hukum harus, ya itu salah. Kayaknya dibantah orang ulama yang paham bantah. Itu.
Faman wajidat fihi hadhihi syurutul arba'atu wajaba alaihi an yajtahida. Kalau dia kumpul 4 syarat, apa 4 syarat itu? Kita bahas ini. Dia mengerti dalil-dalil itu secara rinciannya. Dia juga mengerti pendapat-pendapat ulama. Dan dia ngerti itu mana ijtihad dan mana ikhtilafnya. Supaya dia bisa mentarjih. Dia mengerti juga kaidah-kaidah usul. Dan dia bisa mengelompokkan itu. Kaidah-kaidah itu di atas dalil-dalilnya. Oh ini, mencocokkan gitu. Terus, dan dia mengerti bahasa Arab. Nah ini syaratnya berarti nih, syaratnya di sini 4 di sini. Maka kalau begitu wajib atas dia beristihad katanya. Berarti ini istihad. Artinya dia gak boleh ikut-ikutan. Dia boleh ittiba boleh, tapi ikut-ikutan gak boleh. Wa haruma alaihi an ya'mala biqauli ghairihi. Haram bagi dia itu berpendapat dengan atau beramal dengan ucapan orang lain. Dia harus mengikuti ilmu. Nah ini ilmu itu begitu. Kalau orang sudah berilmu, dia berpegang dengan ilmu. Oh dia punya ilmu kok. Wajaza lahu an yuftiya. Boleh dia untuk membuat fatwa. Kalau orang udah paham ini boleh berbuat fatwa. Wajaza linnasi an ya'malu biqaulihi mata kana addan. Dan boleh bagi manusia itu beramal dengan ucapannya sepanjang dia itu orang yang adil. Karena orang adil itu kan bisa bisa jadi dalil. Wajaza lahum an ya'khudhu bi fatwahu idza kana min ahli al-adalah. Dan boleh juga bagi mereka itu untuk mengambil fatwanya bila mana dia itu dari ahlinya yang adalah orang yang adil gitu. Kita baca sedikit lagi. Amma idza lam tujad hadhihi sifatu fi syakhsi aw intafat anhu ihda hadhihi sifati fahina idin yantakilu ila rutbatit taklidi. Maka bila mana tidak ditemukan sifat ini, ya kita juga mungkin belum sampai ke derajat itu juga sih emang. Fi syakhsi di dalam satu orang, awin tafat anhu ihda hadhihi sifati. Kita mungkin hanya sebagian aja, mungkin sudah dekat-dekat gitu, tapi belum semua. Nah kalau begitu masih hilang atau tidak ada darinya itu salah satu sifat, nggak sampai derajat itu, maka fahina idin yantakilu ila rutbatit taklidi, maka dia berpindah kepada derajat taklid. Wa yajibu alaihi an yas'ala ahadal ulama'i fima yariddu alaihi minal masaili. Maka wajib dia itu bertanya kepada salah satu ulama fima yariddu alaihi minal masaili, di dalam apa yang dia menjawab yariddu, atau ya bisa kita aja menjawab dari alaihi dalam hal tersebut minal masail, dari masalah. Jadi kalau misalkan dia benar-benar nggak ada syaratnya begitu, maka dia itu bertanya kepada ulama. Tapi kalau orang udah berilmu sih sebenarnya, walaupun dia bukan mujtahid kan, dia sudah bisa melakukan tarjih juga sebenarnya. Dia bukan mujtahid, tapi ya dia udah punya ilmu ya. Dia sih sebenarnya kan mujtahid itu ada tingkatannya, ada mujtahid mutlak, ada yang sekedar kita memilih pendapat gitu loh. Nah kalau kita sudah memilih pendapat, ya kita dia udah berilmu juga untuk dirinya. Misalkan misalkan saya nih, saya sudah bisa memilih juga. Misalkan ini menyentuh kulit itu batal atau tidak, saya sudah bisa memilih. Saya anggap gak batal. Walaupun menyelisih madhab Imam Syafi'i misalkan. Saya misalkan ya. Kenapa? Kita sudah paham pendalilannya. Walaupun saya tidak menyentuhan perempuan gitu loh. Enggak. Tapi tetap saya anggap gak batal. Buat saya gak anggap batal walaupun saya tidak bersentuhan. Contoh ya. Saya sudah memilih. Sudah memilih ini cenderung. Ini saya memilih ini ya. Dalil-dalilnya gini. Dia bisa memilih.
Ketika orang berselisih pendapat di sini tentang talafut biniyat, mereka mengatakan di sini talafut biniyat sunnah di sini itu. Karena ada di dalam di dalam kitab Sapinah itu ya, wa talaffudu biha sunnatun. Ini kalau bacanya cuma Sapinah doang ya begitu akhirnya. Merasa itu yang paling paten sudah. Bacanya sempit begitu ya, cuma Sapinah doang. Baca takrib aja dia, baca aja dia gak diamalkan takrib. Jadi yang diamalkan itu yang paling rendahnya. Ada dibantah di kitab lain gak diambil ya. Ini lucu banget ya kayak di sini. Jadi walaupun baca udah lebih tinggi juga gak berguna itu. Yang dibaca, yang diamalin, yang di bawahnya itu kitab Sapinah yang rendah, yang masih dasar gitu. Lucu. Padahal di takrib gak ada itu talafut biniyat. Nah, ketika saya orangnya gak begitu, saya memilih yang lebih kuat adalah talafut biniyat itu bukan sunnah. Baca di Al-Asbah wa Nadhair karya As-Suyuti itu juga gak dianggap itu. Talafut itu gak dianggap. Yang dianggap itu niat dalam hati itu. Nah, ketika saya menganggap bahwa talafut biniyat itu adalah marjuh, anggap begitu. Yang benarnya itu hanya berniat itu di dalam hati, maka itu sudah bisa memilih. Walaupun mereka mengatakan ini sunnah, saya mengatakan itu bukan sunnah. Selesai. Gitu. Kenapa? Kita belajar. Ini kalau orang belajar misalkan dari Sapinah dong, belajar dari kitab lain jadi gak berguna juga bagi dia, ngapain belajar tinggi-tinggi? Udah Sapinah aja cukup. Tapi kalau kita udah belajar Sapinah, belajar yang lain, belajar takrib, belajar yang macam-macam, segala macam, Al-Asbah dari segala macam dipelajari gitu, habisnya pendalilan kita akan tahu ini yang lebih kuat yang ini gitu loh. Nah kok belajar kok jadi sepotong-sepotong begitu, heran juga nih perasaan saya ngeliatnya para kiai ini heran juga. Katanya kitabnya banyak yang dipelajari, tapi kok yang dimanfaatin cuma Sapinah doang? Heran juga saya. Ini saya sudah mulai keras. Sekarang saya keras karena saya sudah menunjukkan taring sekarang. Saya sudah siap menantang debat langsung kalau sekarang. Saya sudah nggak ada peduli sekarang. Kita baca. Kalau kemarin saya ngedebat secara tidak langsung, sekarang saya siap debat secara langsung. Ya kan, ini ilmu menegakkan hujah, kadang saya harus debat langsung. Begitu. Terus idan al-muradu bil ijtihadi. Kalau begitu yang dimaksud dengan ijtihad adalah huwa ahdul hukmi minal adillati biqawaidil fahmi wal istinbati. Kalau begitu yang dimaksud ijtihad kata Syekh adalah mengambil hukum dari dalil-dalilnya dengan kaidah-kaidah pemahaman dan istinbat. Itu yang disebut ijtihad adalah mengambil hukum dengan pendalil. Sekarang misalkan contoh kaidah-kaidah kan al-aslu fil amri al-wujub. Berarti itulah kaidah. Jadi kalau ada ayat tentang perintah, kita bisa menganggap ini wajib. Iya kan? Iya. Karena itu saya nganggap membangun kuburan itu haram. Kenapa? Karena al-aslu asalnya di dalam larangan itu nahyu itu at-tahrim. Saya tidak temukan itu ada yang meringankan. Makanya kalau ada orang-orang Syafi'iyah yang katakan ini adalah makruh, itu makruhnya artinya haram. Gitu loh. Begitu loh. Kita tahu kaidah fikihnya, kita tahu dalilnya. Orang mengatakan makruh, makruhnya makruh haram artinya. Gitu. Jadi kalau orang mengatakan makruh biasa, saya nggak terima, tetap menganggap haram. Daun kuburan begitu. Kenapa jadi makruh biasa? Itu maksudnya makruh tahrim, artinya haram. Dan memang akhirnya begitu. Para ulama itu tahu kalau ulama-ulama terdahulu kayak Imam Syafi'i itu kalau mengatakan ini makruh itu artinya haram. Begitu. Wal muradu bit taqlidi al-amalu bimadhabi faqihi biduni ma'rifati dalilihi. Yang disebut dengan taklid adalah al-amalu bimadhabi faqihi atau faqihin boleh. Beramal dengan madhabnya ahli fikih. Biduni ma'rifati dalilihi ma'rifatan sahihatan.
Jadi taklid itu adalah beramal dengan madhabnya ahli fikih tanpa mengerti tanpa mengetahui dalilnya dengan pengetahuan yang benar, gitu. Wal muqallidu yajibu alaihi an yas'alal ulama'a liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan muqallid itu wajib atasnya itu bertanya kepada ulama. Karena firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Berarti sekarang. Kalau begitu, yang di sini muqallid di sini adalah dia bertanya kepada ulama. Hukumnya. Itu katanya. Kenapa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cuman yang disebut bertanya itu bagaimana? Apakah cuma nanya ini bagaimana langsung hukumnya gitu tanpa dalilnya? Ya itu mungkin muqallid tidak tahu dalilnya. Tapi kalau kita ini penuntut ilmu itu kita biasanya diajarin dalilnya. Jadi kalau orang karena kalau dia nggak diajarin dalilnya dia tetap bodoh, artinya benar. Makanya kalau kita ini karena penuntut ilmu, guru-guru kita itu diajarin dalilnya, ini dalilnya begini, dalilnya begini. Makanya kita naik ke derajat berilmu, begitu. Yang benarnya begitu ya, kalau misalkan bertanya pada sesuatu, tanyakan dalilnya juga. Apa dalilnya? Ya dong. Nah begitu orang tahu dalilnya, akhirnya dia berpindah dari bodoh jadi orang berilmu. Karena orang ilmu apa sih? Ma'rifatul haqqi bidalilihi. Baik, itu aja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.